Pasca gempa bumi yang mengguncang wilayah Kabupaten Garut, Jawa Barat dengan magnitudo 6,1 pada Sabtu sore, hingga Sabtu malam sejumlah warga di beberapa wilayah masih melakukan antisipasi bila terjadinya adanya gempa susulan. Sejumlah wilayah tercatat mengalami kerusakan akibat bencana gempa bumi, dan untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung bersama dengan koresponden MJN di Garut, ada rekan Wildan Fadilah. Selamat pagi Wildan, bagaimana kondisi warga di sejumlah wilayah pasca bencana gempa bumi kemarin? Selamat pagi Abdi dan pemirsa, dapat saya laporkan pasca bencana gempa bumi yang menerjang wilayah Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Sabtu sore kemarin dengan kekuatan 6,1 magnitudo. Berdasarkan pantauan dari lapangan hingga Sabtu malam tadi, memang kondisinya aktivitas warga di Kabupaten Garut sendiri, khususnya di perkotaan wilayah Garut, memang kembali normal. Namun demikian, memang untuk mengantisipasi adanya gempa susulan dan hal-hal yang memang tidak diinginkan warga pun melakukan berbagai langkah antisipasi dan melakukan kesiapsiagaan dengan menjaga rumah mereka di wilayah pemukiman mereka untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Namun demikian, memang berdasarkan pantauan di lapangan saat hingga Sabtu malam tadi, memang aktivitas warga di wilayah Kabupaten Garut sendiri pada umumnya di 42 kecamatan di Kabupaten Garut sendiri memang kembali beraktivitas normal. Abdi. Baik Wildan, sejauh ini berapa jumlah kerusakan yang sudah terdata akibat gempa kemarin? Baik, berdasarkan data yang dihimpun Badan Penanggulangan Nasional Bencana atau BNPB telah merilis bahwa ada 3 kecamatan di wilayah Kabupaten Garut sendiri, yaitu yang terkena akibat dampak gempa bumi dengan kekuatan 6,1 magnitudo ini. Di antaranya memang satu adalah Kecamatan Pakenjeng di Desa Tanjung Jaya, satu rumah terdampak, kemudian di Desa Jatiwangi, satu rumah terdampak, dan satu sekolah di bagian dapur mengalami kerusakan. Sementara itu di Kecamatan Cikelet, maksud kami, di Desa Cigadong, satu rumah terdampak, kemudian di Kecamatan Selawi, tepatnya di Desa Putra Jawa, satu rumah terdampak. Berdasarkan data yang dihimpun dari pemerintah Kabupaten Garut pun memang tidak ada korban jiwa pada peristiwa gempa bumi ini, namun hanya satu orang mengalami luka-luka di bagian kepala, itu setelah tertimpa reruntuhan. Abdi. Baik Wildan, sejauh ini apa upaya yang sudah dilakukan dari pemerintah kabupaten pasca bencana gempa bumi terjadi kemarin? Pemerintah Kabupaten Garut melalui Bupati Garut Rudi Gunawan pada sejak terjadinya gempa bumi ini menginstruksikan sejumlah kepala dinas dan beberapa kepala kecamatan yang tersebar di 42 kecamatan di wilayah Kabupaten Garut sendiri memang menghimbau dan menginstruksikan untuk segera melaporkan kepada pemerintah Kabupaten Garut bagi warga yang terkena dampak akibat gempa bumi ini. Diinformasikan memang pada Minggu pagi ini unsur dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda akan melakukan pengcross-check-an kepada sejumlah rumah yang terkena dampak akibat gempa bumi ini. Memang pemerintah Kabupaten Garut pun menghimbau kepada warga masyarakat setempat untuk tetap tenang dan senantiasa berhati-hati bila terjadi adanya gempa susulan yang terjadi di wilayah Kabupaten Garut sendiri. Kembali ke Anda di studio, Abdi. Koresponden MJN Wildan Fadilah, terima kasih atas informasi Anda langsung dari Kabupaten Garut, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas.